Institusi Polri saat ini sedang diperlihatkan kelemahannya. Mereka bukan lemah oleh musuh, tapi dibuat lemah oleh oknum anggotanya yang menodai amanah rakyat dan pemerintahan. Hal ini adalah salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi oleh negeri ini. Saat inilah, warga negara Indonesia, khususnya umat muslim merindukan sosok pemimpin yang mampu membenahi segala sektor kenegaraan, terlebih merindukan sosok pemimpin yang bisa memberikan rasa adil kepada seluruh rakyatnya. Jika berbicara sosok pemimpin umat yang diidolakan dan dicintai rakyatnya, pada masa Bani Umayyah ada seorang pemimpin yang mampu membawa umat pada masa kejayaan. Ialah sosok Umar bin Abdul Aziz, sang pewaris keturunan Umar bin Khattab. Seperti apa sosoknya sehingga ia begitu dicintai oleh umat? Simak terus penelusuran singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz hanya di channel Sejarah Islam Populer. Saat itu di kota Madinah jam tengah malam, hampir seluruh warga kota sudah tertidur. Khalifah Umar bin Khattab berjalan menyelusuri jalan-jalan di kota Madinah. Beliau mencoba untuk tidak melewatkan satu pun dari pengamatannya. Menjelang dini hari tiba, beliau merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Tanpa sengaja, terdengarlah olehnya percakapan antara ibu dan anak perempuannya dari dalam rumah di dekat dia beristirahat. Ibunya berkata, "Nah, campurkanlah susu yang engkau perah tadi dengan air." "Jangan, Bu. Amirul Mukminin sudah membuat peraturan untuk tidak menjual susu yang dicampur air," jawab sang anak. "Namun, banyak orang melakukannya, Nak. Campurlah sedikit saja." "Insya Allah Amirul Mukminin tidak mengetahuinya," kata sang ibu mencoba meyakinkan anaknya. "Ibu, Amirul Mukminin mungkin tidak mengetahuinya. Tapi, Allah, Rabbnya dari Amirul Mukminin pasti melihatnya," tegas si anak menolak. Mendengar percakapan ini, berurailah air mata Umar. Sehabis memimpin salat subuh berjamaah di masjid, ia memanggil putranya dan berkata, "Wahai Hashim putra Umar bin Khattab, sesungguhnya tadi malam saya mendengar percakapan istimewa. Pergilah kamu ke rumah si Fulan dan selidikilah keluarganya." Hashim pun melaksanakan perintah ayahandanya. Sekembalinya dari penyelidikan, dia menghadap ayahnya dan mendengar ayahnya berkata, "Pergi dan temuilah mereka. Lamarlah anak gadisnya itu untuk menjadi istrimu. Aku lihat insya Allah ia akan memberi berkah kepadamu dan anak keturunanmu. Mudah-mudahan pula ia dapat memberi keturunan yang akan menjadi pemimpin bangsa." Singkat cerita menikahlah Hashim dengan anak gadis tersebut. Dari pernikahan ini, Umar bin Khattab dikaruniai cucu perempuan bernama Laila, yang nantinya dikenal dengan Ummi Hashim. Suatu malam setelah itu, Umar bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat seorang pemuda dari keturunannya, bernama Umar, dengan kening yang cacat karena luka. Umar melihat pemuda tersebut memimpin umat Islam seperti dia yang sedang memimpin umat Islam. Mimpi ini diceritakan hanya kepada keluarganya. Saat Umar meninggal, cerita ini tetap terpendam di antara keluarganya. Pada saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab terbunuh pada tahun 644 Masehi, Ummi Hashim turut menghadiri pemakamannya. Kemudian, Ummi Hashim menjalani 12 tahun kekhalifahan Utsman bin Affan sampai terbunuh pada tahun 656 Masehi. Setelah itu, Ummi Hashim juga ikut menyaksikan 5 tahun kekhalifahan Ali bin Abi Thalib hingga akhirnya Muawiyah berkuasa dan mendirikan dinasti Umayyah. Ketika beranjak dewasa, Ummi Hashim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz adalah gubernur Mesir pada era Khalifah Abdul Malik bin Marwan sekitar tahun 685 sampai dengan 705 Masehi. Dari perkawinan itu, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dilahirkan di Halawan, kampung yang terletak di Mesir, pada tahun 61 Hijriah. Ia memiliki ciri fisik berbadan kurus, kedua matanya cekung, dan parasnya tampan. Umar kecil hidup dalam lingkungan istana. Saat masih kecil, Umar pernah mengalami kecelakaan. Tanpa sengaja, seekor kuda jantan menendangnya sehingga keningnya robek yang menyebabkan tulang keningnya terlihat. Semua orang panik dan menangis, kecuali Abdul Aziz seketika tersentak dan tersenyum, seraya mengobati luka Umar kecil. "Bergembiralah engkau, wahai Ummi Hashim.
Mimpi Umar bin Khattab, insya Allah, terwujud. Dialah anak dari keturunan Umayyah yang akan memperbaiki bangsa ini. Umar dikenal sebagai salah seorang ahli fikih dari golongan sahabat. Dia meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, Said bin Musayyab, Sa'al bin Sa'ad, dan Abdullah bin Ja'far. Sementara, para ulama yang meriwayatkan hadis darinya adalah Raja bin Hayawah, Ibnu Al-Munkadir, dan As-Zuhri. Dia belajar ilmu agama dari para ulama Quraisy, berakhlak seperti mereka, dan hal ini menjadikan dia sangat terkenal. Semasa Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintah, beliau memegang jabatan gubernur Madinah. Ketika itu usianya kurang lebih 28 tahun. Pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik memerintah, beliau dilantik menjadi menteri sekaligus penasihat utama khalifah. Pada masa itu, usianya baru menginjak 33 tahun. Menjadi khalifah. Atas wasiat yang dikeluarkan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kematian Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 99 Hijriah. Usianya saat itu memasuki 37 tahun. Dia menjadi khalifah ke-8 Bani Umayyah. Ketika sampai di rumah, dari pemakaman Sulaiman dan dibayatnya sebagai khalifah, Umar terlihat sangat sedih. Salah seorang budaknya menanyakan gerangan penyebabnya. Orang seperti saya harus merasa sedih. Saya ingin memberikan hak kepada semua rakyat tanpa dia menulis surat dan menuntut kepadaku, jelas Umar. Setelah diangkat sebagai khalifah, dia berpidato di hadapan rakyatnya. Wahai para manusia, sesungguhnya tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tugas saya adalah bukan mewajibkan, tetapi sebagai pelaksana. Seorang yang melarikan diri dari seorang imam yang zalim, dia tidak salah. Ketahuilah ketaatan kepada makhluk hidup itu tidak diperbolehkan, apabila sampai melanggar Sang Pencipta. Selama melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, waktunya begitu singkat. Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah sekitar 2 tahun 5 bulan. Dia wafat pada Rajab tahun 101 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 719 Masehi ketika berusia 39 tahun. Kendati singkat, selama pemerintahannya, umat Islam merasakan ketenangan dan kedamaian. Sebab, sang khalifah telah memberi contoh dan teladan yang luar biasa bagi umat. Setelah wafatnya, kekhalifahan digantikan oleh iparnya, Yazid bin Abdul Malik. Muhammad bin Ali bin Al-Husin berkata tentang beliau, "Kamu telah mengetahui bahwa setiap kaum memiliki seorang tokoh yang menonjol. Dan, tokoh yang menonjol dari kalangan Bani Umayyah ialah Umar bin Abdul Aziz. Beliau akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak seolah-olah beliau satu umat yang berasingan."